Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Sudarto. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Semoga materi ini mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Nah, pada materi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kelistrikan. Apa sebenarnya kelistrikan itu? Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik ini dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer dan lainnya yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Nah, yang kedua adalah sumber listrik. Sumber listrik terdapat 3. Yang pertama adalah baterai kering. Baterai kering menyimpan energi pada zat kimia yang terkandung di dalamnya. Jenis sumber energi ini biasanya digunakan pada peralatan elektronik, contohnya jam, robot, mainan anak, dan lain sebagainya. Sumber listrik yang kedua adalah aki. Biasa dikatakan aki merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan energi. Dengan adanya penyimpanan energi tersebut, aki bisa mengaliri kendaraan dengan listrik sehingga bisa digunakan. Terdapat 2 jenis aki yang ada di pasaran, yaitu aki kering dan aki basah. Sumber listrik yang ketiga adalah PLN. PLN merupakan perusahaan listrik negara yang memiliki sumber energi terbesar yang memiliki cabang di seluruh wilayah. Dengan adanya PLN, seluruh asupan listrik di perumahan serta perkantoran bisa terjamin dengan baik. PLN bahkan memiliki sumber pembangkit listrik yang beragam, mulai dari uap, air, tenaga surya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah rumus listrik. Teman-teman bisa melihat rumus dari energi listrik, di mana W itu merupakan energi listrik, Q adalah muatan, V adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus listrik, R merupakan hambatan listrik, dan T merupakan waktu. Materi selanjutnya adalah macam-macam listrik. Yang pertama adalah listrik statis, di mana listrik statis merupakan energi yang dikandung di dalam benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat positif juga bermuatan negatif. Bila diperinci lebih jauh lagi, semua zat tersebut dibentuk dari sejumlah atom.
Setiap atom memiliki inti atom yang terdiri dari elektron dan proton yang meliputinya. Proton bermuatan listrik positif, sementara elektron bermuatan listrik yang negatif. Selanjutnya, macam-macam dari listrik yang kedua, yakni listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang bisa bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis, yakni dengan cara muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik, merupakan kolom dan satuan waktu ialah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang dengan kuat arus yang masuk dengan kuat arus yang keluar. Sementara itu, rangkaian seri kuat arus tetap sama di setiap pada ujung hambatan. Materi selanjutnya yaitu besaran-besaran listrik. Yang pertama adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada dua titik yang ada dalam satu rangkaian listrik. Tegangan listrik dinyatakan dengan satuan volt, kemudian dihitung ataupun diukur dengan menggunakan voltmeter. Yang kedua adalah hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan suatu alat elektronik listrik dengan arus listrik yang melaluinya. Hambatan listrik dinyatakan dalam satuan ohm, kemudian diukur dengan menggunakan ohmmeter. Besaran-besaran listrik yang ketiga yaitu arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang muncul karena pergerakan elektron-elektron dalam satu rangkaian listrik yang diukur dalam satu satuan waktu tertentu. Besaran arus listrik dinyatakan dengan menggunakan satuan ampere dan kemudian diukur dengan menggunakan amperemeter. Yang keempat adalah gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah besarnya energi listrik yang bisa diubah menjadi bukan listrik ataupun besaran energi lainnya yang bisa diubah menjadi energi listrik. Besarnya gaya gerak listrik dinyatakan dalam satuan volt, kemudian diukur dengan menggunakan voltmeter. Besaran-besaran listrik yang kelima yaitu kapasitansi. Kapasitansi adalah takaran jumlah muatan listrik yang bisa dicadangkan sebagai potensial listrik yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. Yang keenam adalah muatan listrik. Merupakan muatan dasar yang dimiliki oleh sebuah benda mengandung listrik yang bisa membuatnya mengalami gaya tertentu terhadap benda listrik yang ada di sekitarnya. Satu muatan listrik dinyatakan menggunakan satuan kolom. Yang terakhir adalah induktansi. Merupakan sifat rangkaian elektronika yang bisa membuat timbulnya potensial listrik secara proporsional kepada arus listrik yang ada dalam rangkaian listrik tersebut. Materi yang kedua yaitu kemagnetan. Apa sebenarnya magnet itu? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Selanjutnya, asal-usul kemagnetan.
Kata magnet berasal dari kata magnesia, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet, meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. 3. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Sifat selanjutnya yaitu yang keempat. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang kelima, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Yang keenam, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, materi mengenai jenis bahan magnet. Yang pertama, bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda sejenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termaksud bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Jenis bahan magnetik yang kedua yaitu bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas dua, yaitu paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet, meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya, benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. 2. Magnet silinder, menyerupai tabung panjang. 3. Magnet jarum, menyerupai jarum kompas dengan kedua ujungnya atau kutub magnet yang runcing. 4. Magnet atau magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. 5. Magnet cincin, magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Dan yang terakhir adalah magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Nah, demikianlah video kali ini.
Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan mudah untuk dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.